Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Kembali lagi dengan saya Yulia Sensei dalam pelajaran bahasa Jepang. Hai, hari ini kita akan belajar materi baru terkait keluarga orang lain. Mudah-mudahan kalian sudah paham dengan materi kita sebelumnya terkait jumlah orang dan juga keluarga saya. Kita akan lanjutkan dengan keluarga orang lain. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, apa perbedaan penyebutan keluarga orang lain dengan keluarga diri sendiri? Nah, dalam bahasa Jepang, penyebutan untuk kosakata keluarga sendiri dan keluarga orang lain itu ada perbedaan. Walaupun nanti akan saya sampaikan juga pada masa kini hampir-hampir penggunaan keluarga diri sendiri dan juga orang lain ini bisa digunakan oleh siapa saja. Oke, mungkin sebelumnya saya minta maaf karena rekaman ini menggunakan handphone. Mata saya tidak fokus melihat kamera ya, layar apalagi di landscape. Jadi kadang-kadang kelihatan agak kemana gitu matanya. Oke, kita mulai saja. Untuk keluarga orang lain ini, seperti kalian lihat di layar, jadi mulai dari kakek sampai dengan adik laki-laki. Silakan kalian bandingkan dengan catatan kalian di keluarga saya. Nah, mulai dari kakek sampai dengan adik laki-laki, saya akan langsung ucapkan saja bagaimana pengucapannya. Kalian mohon dengarkan baik-baik. Oji-san, oji-chan, oba-san, oba-chan. Oji-san, oji-chan, oba-san, oba-chan. Itoko-san, otou-san, otou-chan, okaa-san, okaa-chan, onii-san, onii-chan, onee-san, onee-chan, imoto, ototo. Hai, ini hanya beberapa saja ya, jadi kita gunakan anggota inti saja. Nah, saya akan menjelaskan apa perbedaan oji-san dengan yang menggunakan oji-chan. Dalam ragam formal ataupun informal, jadi oji-chan itu lebih suasananya santai, jadi tidak formal jika dibandingkan dengan oji-san. Nah, oji-san ini untuk penyebutan kakek yang lebih formal ya takarannya, atau oji-chan ini bisa digunakan oleh anak kecil memanggil anggota keluarganya. Jadi memanggil kakek mungkin lebih imut aja menggunakan oji-chan seperti itu. Jadi kalian kalau dalam ranah formal lebih aman menggunakan oji-san tersebut. Nah, untuk imoto dan juga ototo di sini tidak mengalami perubahan penyebutan, jadi hampir sama dengan keluarga saya. Seperti itu kiranya yang bisa saya jelaskan dari kosakata keluarga orang lain ini. Yang lain mohon kalian juga hati-hati. Lagi satu, hati-hati dengan konsonan, hati-hati dengan vokal ganda atau vokal panjang, yaitu di sini kalian bisa lihat ada oji-san dan oji-san. Di situ terlihat bahwa kakek dan juga paman hanya beda satu i saja, maknanya bisa berbeda. Begitu juga oba-san dan juga oba-san. Karena kita akan membahas itu di kana ya, terkait yang namanya ada vokal panjang dan juga konsonan ganda. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia tidak terlalu berpengaruh ya, kurang i ataupun kelebihan a. Jadi mohon dihafalkan saja, seperti itu sistemnya. Baik, kita akan berlanjut ke pola kalimat kita. Nah, pola kalimatnya hampir mirip dengan pola kalimat minggu lalu, yaitu keluarga saya, kata benda orang wa, kata benda yaitu saudara orang lain, ga, ada partikel ga di sana, dan juga ada jumlah orang imas. Nah, di sini karena di sini menyangkut orang lain, pasti akan menggunakan nama orang lain, bukan watashi yang dipakai di sini. Jadi contoh, ichi, Ayu-san wa one-san ga futari imasu. Jadi, Ayu memiliki 2 orang kakak perempuan, atau kakak perempuan Ayu-san ada 2 orang. Nah, di sini ane pada keluarga saya akan menjadi one-san. Di sini bukan Ayu yang menyebutkan pola kalimat ini ya, biasanya saya Yulia
Ketika menyebutkan jumlah saudaranya Ayu Sang, saya sebagai pihak kedua menyampaikan bahwa Ayu itu punya kakak perempuan 2 orang. Kalau Ayu sendiri yang berbicara jumlah kakak perempuannya 2 orang, bukan seperti ini ya. Nanti kita akan lihat yang di bawah pada contoh 3. Nah, contoh yang kedua, bagaimana menyampaikan jika saudaranya itu gendernya lebih daripada 1, tidak hanya perempuan saja, atau tidak punya kakak dan juga punya adik. Jadi seperti contoh nomor 2 ya. Ayu sang wa one sang ga futari to imoto ga hitori imasu. Jadi Ayu kakak perempuannya ada 2 orang dan ada fungsi partikel to di sini. To itu artinya dan atau juga bisa dikasih sebagai komanya ya. Jadi penyambung antara subjek yang satu ke subjek yang lainnya. Jadi ada imoto ga hitori imasu. Ayu kakak perempuannya 2 orang dan ada 1 orang adik perempuan. Di sini menggunakan to. Nanti bisa ditambahkan lagi to yang di satu kalau umpamanya setelah adik perempuan punya adik laki-laki. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat penggunaan to di sini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ada percakapan ataupun tanya jawab sederhana, yaitu nomor 3 ya. Di sini ada Ari dan juga Ayu. Ayu diberikan pertanyaan oleh Ari Sang, yaitu Ayu Sang wa one sang ga nannin imasu ka? Ayu Sang wa one sang ga nannin imasu ka? Ayu menjawab, watashi wa ane ga hitori imasu. Jadi saya memiliki kakak perempuan 1 orang. Adakah yang merasa ada perbedaan penyebutan kakak perempuan di sini pada Ari dan juga Ayu? Benar sekali ya. Jadi one-sang digunakan oleh Ari karena dia menyebutkan kakak untuk orang lain, yaitu kakaknya Ayu Sang. Dan Ayu Sang karena kakak perempuan itu adalah milik dari Ayu Sang sendiri, dia tidak menggunakan one-sang tapi menggunakan ane. Hai, one-sang dan juga ane. Jumlahnya hitori. Nah, kenapa watashi saya berikan tanda kurung di sana? Karena watashi bisa kalian sebutkan ketika menjawab, bisa juga tidak digunakan. Jadi kalau pengen jawaban kalian pendek seperti itu, jadi hilangkan saja watashinya. Langsung saja menjadi Ayu sang wa one sang ga nannin imasu ka? Ane ga hitori imasu, tanpa diisi dengan watashi. Oke, sedikit lagi kita masuk ke percakapan. Kita masuk ke sini saja ya. Kita akan gabungkan yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini ke percakapan sederhana. Hai, di sini ada Dila dan juga Sukrasang. Kalian dengarkan dulu bagaimana percakapannya dan coba-coba dirasakan maknanya apa ya, seperti itu. Sukrasang, nannin kyōdai desu ka? Watashi wa 3人兄弟です。誰ですか？私は兄が2人います。お兄さんが2人いますね。はい。Hai, ini. Jadi Dila bertanya kepada Sukrasang terkait jumlah saudaranya. Dan Sukra menjawab, berapa bersaudara? 3 orang. Nah, dari deska ini mungkin baru kalian tahu di sini ya. Jadi dari itu artinya siapa. Jadi siapa saja 3 orang tersebut. Jadi Sukrasang menjawab, watashi wa ani ga futari imasu. Karena Sukra memiliki saudaranya itu, jadi dia tidak menggunakan oni-sang, digunakanlah ani. Dila mengulang lagi atau memastikan lagi jawaban yang dia dengar, yaitu oni-sang ga futari imasu ne. Jadi apakah 2 orang ya kakak laki-lakinya kamu? Jadi Sukra menjawab dengan hai. Baik, nanti kalau ada waktu kita coba ya percakapan ini ya. Saat mungkin kalau ada waktu web meet kita coba, atau mungkin nanti saya atur deh bagaimana untuk melakukan aktivitas percakapan ini selama belajar di rumah. Baik, penjelasan terakhir dari saya sebelum kita tutup karena waktu rekaman ini juga terbatas waktunya. Jadi saya tutup dengan aktivitas menjodohkan. Baik, silakan kalian jodohkan kosakata keluarga saya. Ichi ni sang shi, sofu, haha, ani, oba,
apakah pasangan dari setiap kosakata keluarga saya di bagian keluarga orang lain. Silakan kalian ketik jawaban kalian di kolom komentar pada link YouTube ini. Jadi 1 dengan apa, 2 dengan apa. Itu saja. Jadi kalian coba hafalkan, pahami perbedaan keluarga saya dengan keluarga orang lain. Silakan juga latih percakapannya di rumah. Sekian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimashita minasang. Mata ne. Tetap terapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Jane.